Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia kepada seluruh pemilik kapal dan operator kapal serta ABK. Demikian juga kepada owner surveyor, kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengedokan suatu kapal. Juga kepada galangan kapal dan pihak aplikator. Kawan-kawan semua, hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir akan berbagi perihal apa itu overpainting. Apa itu overpainting? Dan ini seringkali kita dengarkan atau kita terima pada saat kapal kita melakukan pengedokan, ya. Kapal kita melakukan pengedokan. Sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard Gresik, Jawa Timur, kita belajar, diskusi, sharing, berbagi perihal overpainting. Apakah overpainting ini menguntungkan? Apakah overpainting ini merugikan? Ya, apakah overpainting menguntungkan apa merugikan pemilik kapal? Nah, kali ini saya berbagi overpainting pada lambung kapal yang sebenarnya kegiatan overpainting di lambung kapal ini momennya singkat sekali, ya. Pada periode kapal masuk dok itu lamanya tidak lebih dari seminggu, bahkan paling lama 10 hari atau 14 hari. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan tambahan, ya, repair tambahan, ya itu bisa bertambah, ya. Ini semua adalah konsekuensi daripada kita melakukan pengedokan. Nah, overpainting pada lambung kapal ini kadang-kadang diambil keputusan oleh pemilik kapal. Wah, catnya masih bagus. Catnya kelihatan masih bagus. Dulu pakai cat apa? Cat A. Oke, kita overpainting. Ya, overpainting. Atau mungkin cat kapal ini sudah jelek ini. Wah, kalau gitu saya harus kelupas, ya. Kelupasnya dengan menggunakan water jet. Nah, kalau water jet itu tidak semua cat akan terkelupas. Nah, ini disebut dengan juga overpainting, ya, overpainting. Nah, kecuali kita melakukan blasting dengan menggunakan grid blasting atau steel grid blasting atau menggunakan pasir sunblast. Nah, itu bisa mengelupas cat yang sebelumnya. Nah, itu tidak dikenal dengan overpainting. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal overpainting, ya. Overpainting, ya, khususnya kepada kawan-kawan yang kapalnya ngedok di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard Gresik. Kawan-kawan semua, kita memang lebih banyak mendengarkan dengan istilah overpainting, ya. Overpainting. Sebenarnya kalau di kapal diistilahkan dengan coating. Juga painting, coating, ya. Oke, painting dan coating. Kalau tidak diganti disebut ditimpa, namanya overpainting. Dan ini yang paling sering saya hadapi istilah-istilah tersebut baik di Eropa, di Asia, ya, di Jepang, Korea, dan Cina, di Malaysia juga, di Batam juga demikian, Singapura, Vietnam juga demikian, India juga menggunakan
overpainting ya. Inggris juga menggunakan overpainting. Di Jerman pun juga menggunakan overpainting. Istilah overpainting pada lambung kapal dan konstruksi kapal. Kalau konstruksi kapal biasanya dicat pada saat kapal terapung bisa. Namun lambung kapal itu biasanya dicat di atas galangan kapal ya. Dicat di atas galangan kapal. Khusus daerah atas bisa dicat di terapung. Cuman membutuhkan waktu yang lama, yaitu membutuhkan peranca gantung, dan itu dilakukan di atas laut dan safety-nya perlu ekstra ya, safety-nya ekstra. Nah, namun kalau dikerjakan di galangan, overpainting itu bisa dilakukan dengan menggunakan safety galangan maupun safety-nya kapal. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal overpainting yang dilakukan di atas galangan. Karena ini mengambil keputusan. Ya, pemilik kapal kadang-kadang, wah ini biayanya sudah membengkak ini, membengkak ya, meningkat dari budget. Katakan sebelumnya sekian ratus juta, sekarang sudah melampaui perkiraan daripada budget dari pemilik kapal. Apakah overpainting ini dilarang? Ternyata overpainting nggak dilarang. Cuman ada aspek positif dan aspek negatifnya. Ya, aspek positif dan aspek negatifnya. Nah, apa itu overpainting? Overpainting itu aplikasi pengecatan kembali pada lambung kapal. Jadi cat kapal yang ada kita aplikasikan kembali dengan cat yang baru, entah barunya itu sama dengan yang sebelumnya atau berbeda. Itu disebut dengan aplikasi overpainting, ya, overpainting. Ada cat yang kompatibel dengan cat-cat yang lain, ada cat yang tidak kompatibel. Nah, biasanya kalau yang cat tidak kompatibel itu namanya pakai sealing, ya, sealing itu. Ya, jadi artinya ada pakai seal, artinya sealer, ya, menggunakan sealer. Nah, overpainting bisa jadi bila catnya tidak kompatibel, tidak cocok dengan cat sebelumnya, pasti menggunakan sealer. Nah, sealer itu juga merupakan biaya yang lumayan, ya. Kita mengeluarkan biaya lumayan besar juga. Tidak mungkin satu kapal dicat dengan hanya menggunakan satu pel sealer, tapi berpuluh-puluh sealer yang harus kita beli. Ya. Ternyata overpainting ada aspek lain, yaitu biaya tambahan. Ya, biaya tambahan. Aplikasi pengecatan kembali lambung kapal ini kita istilahkan dengan overpainting. Tindakan menimpa, kalau di galangan istilah ditimpa saja catnya. Tindakan menimpa cat kapal sebelumnya dengan cat baru. Menimpa, itu namanya overpainting, ya, overpainting. Atau dia menerapkan cat kembali, ya, agar catnya lebih tebal. Kadang-kadang kita berorientasi ketebalan cat, berasumsi kalau cat tebal itu bisa melapisi lapisan besi atau plat sisi kapal. Sebenarnya bukan tebal atau tipisnya cat kapal, manteling, bukan itu. Tetapi bagaimana cat itu bisa menutup dengan ketebalan katakan 150 mikron atau 250 mikron, sudah bisa menutup, tidak ada pori-pori atau celah
air laut bisa memasukin cat tersebut dan masuk ke dalam base metal. Intinya cat adalah hanya itu, protective coating. Ya. Menerapkan cat kembali, mantling menambah tebal cat di atas lapisan cat sebelumnya ini disebut dengan overpainting. Ya, overpainting ya seperti biasanya overpainting itu pakai water jet biasanya. Water jet kemudian dilakukan overpainting. Nah, praktek overpainting ini bagus sekali. Misalnya dari sisi menutup korosi, resiko korosi itu bagus karena ketebalannya semakin tebal ya. Menutup pori-pori ya, bagus sekali. Ya. Kemudian biayanya kalau dia tidak pakai sealer, biayanya akan lebih murah. Jadi kita harus pertimbangkan apakah cat yang kita timpakan itu membutuhkan cat tambahan sealer atau tidak. Kalau tidak, maka itu merupakan salah satu langkah efisiensi. Ya. Galangan tidak boleh mengintervensi pihak-pihak lain manapun, kelas, kalangan atau pihak lain tidak bisa. Bahkan aplikator pun, cat pun tidak bisa mempengaruhi pemilik kapal untuk mengambil keputusan overpainting. Ya. Itu hak prerogatif daripada pemilik kapal, ya, pemilik kapal, nggak bisa diganggu gugat. Karena resiko apapun yang menanggung kan pemilik kapal. Jadi tidak boleh ada pihak-pihak yang bisa mengintervensi. Praktek overpainting ini efisien, dipastikan efisien karena water jet paling menggunakan water jet mesin yang ukurannya 250 bar atau 500 bar ya, atau sekitar berapa itu 1000 psi aja udah bisa untuk bisa membersihkan cat atau kotor-kotoran dan bagian-bagian yang kotor di lambung kapal. Sehingga hanya membutuhkan efisiensi yaitu water jet. Water jet di galangan relatif murah ya. Di galangan relatif murah. Melakukan per meter perseginya aja sudah murah dibandingkan dengan harga catnya. Jadi efisiensi akan bisa menekan dan catnya pun juga tidak terlalu banyak karena biasanya pada area bawah garis air di overpainting ya, di overpainting. Efisien. Dan ekonomis, kalau di total semua pasti harganya lebih ekonomis dibandingkan kita harus mengelupas cat yang lama, menggunakan sandblasting, menggunakan steel grit blasting ya, yang tarifnya pun juga akan lebih mahal. Belum lagi ada cat primer ya, anti korosif, kemudian ditambah lagi dengan top coat dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan anti fouling ya. Tentunya pertimbangan anti foulingnya sama ya, anti foulingnya sama, tapi memproses ulang lapisan itu adalah biaya yang cukup besar. Sehingga pemilik kapal nggak bisa diintervensi, nggak bisa dipengaruhi. Semua ini tergantung pada pemilik kapal untuk mengambil keputusan overpainting atau tidak. Ya. Nah, namun sebagai pihak di luar pemilik kapal ya, di luar pemilik kapal, biasanya
memberikan rekomendasi. Katakan naval architect itu selalu merekomendasikan bentuk lambung kapal atau kekasaran permukaan lambung kapal yang halus. Overpainting ini bisa menghasilkan permukaan yang relatifly lebih kasar daripada kita melakukan coating atau dikelupas terlebih dahulu. Nah, cara mengelupas pun juga kadang-kadang kalau itu salah juga akan menjadikan kekasaran baru. Ya, jadi bukan berarti kalau overpainting itu lebih kasar, tidak, ya. Overpainting bahkan ada yang menjadi halus, ya, menjadi halus. Jadi memang mostly ya, sebagian besar itu menghasilkan hasil permukaan akhir lambung kapal itu yang kasar, ya. Tapi sebagian kecil tidak, ya. Tergantung pada aplikatornya, ya, aplikatornya. Nah, ini yang menjadi rekomendasi dari naval architect. Kalau bagi aplikator juga menyarankan juga kalau bisa tidak overpainting, ya, karena kepentingan aplikator atau pabrik cat itu pasti ya agar diganti ulang. Namun aplikator atau pabrik cat juga tidak boleh mengintervensi karena ini juga prerogatif daripada pemilik kapal. Galangan kapal juga demikian, tidak bisa mengintervensi, ya. Cuman galangan kapal hanya bisa merekomendasikan atau menyarankan bahwa hasil akhirnya akan lebih kasar. Nah, kalau hasil akhirnya lebih kasar, dampaknya resistensi lambung, daya tahanan kapal, ya, itu akan lebih tinggi, ya. Lebih tinggi itu artinya kalau kita berenang menggunakan baju dan menggunakan baju renang itu berbeda tingkat resistensinya, ya. Lebih baju biasa kita akan lebih membutuhkan tenaga lebih banyak, sedangkan kalau menggunakan baju renang yang smooth itu akan membutuhkan tenaga yang relatif lebih sedikit daripada menggunakan baju biasa. Alhasil konsumsi bahan bakar kapal itu kalau tahanannya, resistensinya lebih tinggi, maka overpainting ini bisa mengkonsumsi bahan bakarnya relatif lebih tinggi. Ya, kalau dari sisi anti-fouling itu katanya bisa meningkat antara 20-30%. Tapi kalau cat biasa mungkin bisa meningkat sekitar 5-10%. Peningkatan bahan bakarnya. Harusnya kita mengeluarkan bahan bakar katakan 700 atau 70 juta, katakan ya 70 juta, kita harus mengeluarkan bahan bakar sekitar 77 juta. Kalau 100 juta ya 110 juta, ya. 700 juta ya 770 juta. Nah, ini hanya merupakan satu rekomendasi, bukan merupakan sesuatu keharusan, ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi bagi pemilik kapal dalam melakukan keputusan overpainting yaitu bahwa suatu ketika lambung kapal dipurs akan dibersihkan, dikokrok atau di sandblasting pada masa yang akan datang, ya. Nah, ini ada kadang-kadang pemilik kapal mengambil keputusan pada saat dok antara, ya, periodik biasa dok antara, bukan dok 5 tahunan, itu pemilik kapal memilih keputusan overpainting. Dan pada saat SS atau 5 tahunan, pemilik kapal mengambil keputusan dikupas semuanya, di sandblasting sampai di
ditutup dengan cat yang baru. Ya. Ini adalah suatu dampak ya, efek atau impact daripada overpainting. Kita harus menganggarkan lambung kapal kita dibersihkan pada masa yang akan datang. Nah, kalau kapal-kapal feri dan kapal penumpang kan setiap tahun harus melakukan pengedokan. Nah, itu pada kala mana kita harus overpainting, pada kala mana kita harus kita coating ya. Coating ulang semuanya. Coating maksudnya dikelupas ya. Biasanya pada pengedokan berikutnya, kalau kita anggarannya ya tentunya kita efisiensikan, maka anggaran kita akan kita tumpukkan pada dok berikutnya, dok berikutnya. Ingat bahwa penundaan perbaikan kapal, pembentukan item-item yang ada di satu pengedokan itu akan menjadi biaya pada pengedokan berikutnya. Itu sudah menjadi filosofi. Pengedokan kapal adalah momen yang paling tepat untuk melakukan perbaikan. Ya tentunya mengeluarkan biaya. Tetapi kalau kita anggarannya berkurang atau tidak cukup, maka kita alokasikan kepada dok berikutnya. Itu juga tergantung pada pemilik kapal. Sehingga pemilik kapal harus menganggarkan biaya. Mau tidak mau, pemilik kapal akan menganggarkan biaya. Biayanya ditunda, pengeluarannya di tahun ini menjadi tahun berikutnya atau 30 bulan berikutnya atau 36 bulan berikutnya. Jadi, overpainting merupakan sebuah pilihan, ya. Melakukan painting atau overpainting. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, pemilik kapal, operator OS ya, yang mana kapalnya dilakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard IMS Gresik, Jawa Timur. Kali ini kita sudah berbagi perihal overpainting lambung kapal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.